Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sumita ingin menjelaskan tentang kesalahan berbahasa tataran wacana. Nah, di sini tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan berbahasa. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Di sini saya membahas tentang pengertian wacana. Wacana merupakan satuan linguistik tertinggi. Mengapa dikatakan satuan linguistik tertinggi? Karena menurut Tarigan 1987, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan, yang mempunyai awal dan akhir nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. Nah, selanjutnya adapun alat wacana yang membentuk koherensi menurut Simarlam 2009 pada halaman 35 antara lain yaitu yang pertama itu ialah pengulangan atau repetisi, yang kedua ialah padan makna atau sinonim, yang ketiga ialah lawan makna atau sinonim, yang keempat hubungan atas bawah atau hiponim, yang kelima sanding kata atau kolokasi, yang keenam adalah kesepadanan atau ekuivalensi. Nah, baik, yang selanjutnya ialah ruang lingkup kesalahan dalam tataran wacana dapat meliputi yang pertama kesalahan dalam kohesi dan kesalahan penggunaan pengacuan. Nah, contoh dari kedua ruang lingkup kesalahan di atas itu ialah contoh yang pertama itu ialah kita ambil dari contoh yang wacana tidak baku. Di sini rombongan Dharma Wisata itu mula-mula mendatangi Pulau Madura. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya ke Pulau Bali. Yang kedua, karena tidak berhati-hati, anak kecil itu terjatuh ke sungai. Beberapa orang yang lewat mencoba menolong mereka. Nah, itu adalah contoh dari wacana tidak baku. Sekarang untuk wacana bakunya ialah kita ambil dari contoh yang tadi juga untuk kebenaran, untuk yang membedakan baku dan tidak bakunya itu ialah yang pertama rombongan Dharma Wisata itu mula-mula mendatangi Pulau Madura. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Nah, yang kedua itu ialah karena tidak berhati-hati, anak kecil itu terjatuh ke sungai. Beberapa orang yang lewat mencoba menolongnya. Baik, selanjutnya kesalahan penggunaan penyulihan. Nah, contoh yang pertama ialah wacana yang tidak baku. Ibrahim sekarang sudah berhasil mendapatkan gelar sarjana pendidikan. Derajat kesarjanaannya itu akan digunakan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Untuk contoh yang kedua, Prima dan Bibi masuk ke warung kopi. Bibi memesan kopi, Prima juga mau satu. Keinginan mereka rupanya berbeda. Nah, untuk wacana yang baku itu ialah Ibrahim sekarang sudah berhasil mendapat gelar sarjana pendidikan. Titel kesarjanaannya itu akan digunakan untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Contoh yang kedua, Prima dan Bibi masuk ke warung kopi. Bibi memesan kopi susu. Prima juga mau satu. Keinginan mereka rupanya sama. Nah, yang selanjutnya kekurang efektifan wacana karena tidak ada pelesapan. Nah, contohnya ialah wacana kurang efektif. Nah, ini adalah contoh wacana yang kurang efektif. Sudah seminggu ini Rohmah sering ke rumahku. Rohmah kadang-kadang mengantar jajanan dan berbincang-bincang denganku. Dia belum pernah berbincang tentang cinta. Entah kenapa, aku pun enggan mengiringi perbincangan kami ke arah sana. Nah, untuk contoh yang kedua,
Pohon-pohon kelapa itu menyenangkan hati. Pohon-pohon kelapa itu baru berumur 6 tahun. Pohon-pohon kelapa itu pendek-pendek, rendah, tetapi sudah berbuah banyak. Buahnya bahkan ada yang mencapai tanah. Hasilnya memang di luar dugaan. Nah, selanjutnya ialah kita perbaiki menjadi wacana yang efektif. Yang pertama, sudah seminggu ini Rohmah sering ke rumah. Kadang-kadang mengantar jajanan dan berbincang denganku. Dia belum pernah berbincang denganku tentang cinta. Entah mengapa, aku pun enggan mengiringi perbincangan kami ke arah sana. Terus untuk yang contoh kedua, pohon-pohon kelapa itu menyenangkan hati. Baru berumur 6 tahun, pendek-pendek, rendah, tetapi sudah berbuah banyak. Buahnya bahkan ada yang mencapai tanah. Hasilnya memang di luar dugaan. Nah, selanjutnya ialah kesalahan penggunaan konjungsi. Contoh dari kesalahan penggunaan konjungsi, wacana yang tidak baku. Yang pertama, badannya terasa kurang enak dan dia masuk kantor juga meskipun banyak tugas yang harus diselesaikan dengan segera. Masuk dan tidak masuk kantor, pekerjaan harus selesai. Untuk bulan depan akan diadakan serah terima jabatan. Karena yang diganti dan pengganti harus dipertemukan pada saat itu. Baik, yang selanjutnya, agak lama aku merenungkan nasihat orang tuaku, tetapi aku mendapat gagasan baru. Memang benar nasihat itu yang berbunyi, aku sebaiknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun, tekadku sudah bulat. Dengan demikian, aku harus meninggalkan tempat ini dan segera berangkat ke Surabaya. Nah, untuk wacana yang bakunya ialah badannya terasa kurang enak, tetapi dia masuk kantor juga karena banyak tugas yang harus diselesaikan dengan segera. Masuk atau tidak masuk kantor, pekerjaan harus selesai, sebab bulan depan akan diadakan serah terima jabatan. Baik yang diganti maupun pengganti harus dipertemukan pada saat itu. Nah, untuk contoh yang kedua, wacana baku, agak lama aku merenungkan nasihat orang tuaku. Lalu aku mendapat gagasan baru. Memang benar nasihat itu yang berbunyi aku sebaiknya melanjutkan ke perguruan tinggi. Akhirnya tekadku sudah bulat. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan tempat ini dan segera berangkat ke Surabaya. Nah, itu adalah contoh dari kesalahan penggunaan konjungsi. Baik, selanjutnya kesalahan dalam koherensi. Contohnya, yang pertama ialah contoh wacana yang tidak koherens. Yang pertama adalah banyak pahlawan bangsa yang dimakamkan di pemakaman itu karena mereka tewas dalam pertempuran melawan penjajah. Sungguh besar jasa para pahlawan itu untuk negeri ini. Nah, untuk wacana yang koherens yaitu banyak pahlawan bangsa dimakamkan di pemakaman itu. Mereka gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Sungguh besar jasa para pahlawan itu untuk negeri ini. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.